Oke, selamat pagi untuk teman-teman dan kakak-kakak sekalian di sini. Terima kasih sebelumnya yang sudah meluangkan waktu paginya untuk bisa menghadiri acara pada pagi hari ini. Mungkin kita bisa memulai dulu untuk acara kali ini, untuk bisa menjabarkan terlebih dahulu nih, acara kali ini tuh kita membahas seperti apa. Nah, acara hari ini adalah Diagetic Prototype Launching Concept on Future City After Pandemic with di sekitar kita. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maureen Kisah Sahara, bisa dipanggil Ina. Saya di sini selaku menjadi MC dan moderator pada acara kali ini. Nah, sebelum kita mulai nih lebih jauh lagi, saya akan menjabarkan event Rauden yang bakal kita jalani nih selama acara kali ini. Di jam 10 sampai jam 10.05 kita tadi sudah melewatinya waiting for participations, dan yang selanjutnya ini bakal ada opening sekarang, dan yang selanjutnya itu ada project presentations di jam 10 sampai jam 10.20. Selanjutnya ada speculative design and diegetic prototype explanations jam 10.20 sampai jam 10.40. Selanjutnya ada Q&A di jam 10.40 sampai jam 10.50, dan diikuti dengan adanya breakout room project presentations di jam 10.50 sampai jam 11 tepat. Selanjutnya breakout room mini discussions di jam 11 sampai jam 11.20, dan terakhir ada reading diegetic prototype and response input di jam 11.20 sampai jam 12.00. Selanjutnya saya akan menjabarkan perihal event details kali ini. Nah, di acara kali ini ada beberapa peserta yang dihadiri secara publik dan umum dari berbagai latar belakang keilmuan. Dan nanti di acara kali ini juga bakal ada breakout room yang berjumlah ada 4 sesuai dengan jumlah topik dan desain konsep diegetic prototypes masing-masing. Breakout room nanti bakal diisi satu moderator yang akan mengarahkan diskusi, dan ada satu perwakilan untuk yang bisa menjabarkan tentang desain konsepnya. Dan nanti di sana bakal ada peserta-peserta yang nanti kita bakal open diskusi. Bener-bener banyak banget, karena nanti di dalam breakout room dan juga setelah ini bakal ada presentasi dan juga diskus tentang perihal desain-desain yang nanti kita bakal bahas seperti itu. Nah, mungkin kita langsung next aja ke dalam acara selanjutnya, itu ada project presentations yang bakal dibawain sama Kak Sofia. Mungkin Kak Sofia bisa langsung dimulai saja nih. Oke, halo semuanya. Makasih ya Arin udah membawakan acara ini di awal. Sebelumnya aku pengen say hi dulu nih sama teman-teman yang udah hadir sekarang, baik dari tamu undangan maupun dari publik yang sudah mengisi registration form. Selamat datang di Launching Diegetic Prototype ya. Jadi acara hari ini merupakan satu rangkaian acara dari Future Design Workshop tahun 2020 lalu. Nah, ibaratnya sekarang puncak acaranya gitu lah ya. Dan setelah ini aku akan memaparkan sedikit ya tentang Future Design Workshop tahun 2020 lalu supaya nanti teman-teman di sini bisa mendapatkan gambaran lebih detail gitu ya dan bisa mendapatkan konteksnya gitu. Kayak apa sih workshop kemarin itu gitu, apa sih spekulatif design, diegetic prototype, nanti akan aku jelaskan dan akan disambung penjelasannya oleh rekan aku di sekitar kita yaitu Fauzur Rahman. Izin share screen dulu ya. Oke, semoga udah kelihatan ya ini. Jadi ini adalah brief juga ya yang sudah saya berikan ke teman-teman undangan di sini maupun publik yang sudah melakukan registrasi supaya bisa dibaca terlebih dahulu sebelum acara ini dimulai. Tapi di sini pengen ngejelasin lagi sih ya supaya bisa mengingat kembali atau bisa lebih dalam lagi nanti pemahamannya. Gitu. Jadi tahun 2020 lalu kita mengadakan namanya Future Design Workshop yang menggunakan metode spekulatif design. Nah, judul workshopnya adalah Curiosity Towards Curiosity. Jadi waktu itu bertepatan dengan acara Hellar Fest Bandung 2020 dan juga bekerja sama dengan Bandung Creative City Forum, juga berkolaborasi dengan Pusat Studi Urban Design atau PSUD. Begitu. Nah, awal mula latar belakang dari diselenggarakannya workshop ini adalah tentunya pandemi ya. Jadi seperti yang kita sudah tahu gitu, pandemi itu beneran mengubah banyak kebiasaan dan banyak aspek kehidupan kita. Kayak yang
dulu mungkin kita nggak kebayang ya bisa menyelenggarakan event online seperti ini, ataupun kayak wisuda online, bahkan itu sama sekali nggak kebayang. Tapi ternyata pandemi datang dan BEM, tiba-tiba semuanya berubah gitu. Jadi disrupsi itu terjadi di semua sektor ya. Dan dunia itu rasanya kayak nggak bisa lagi sama gitu. Mungkin kedepannya kita akan jauh lebih terbiasa untuk WFH gitu daripada tiap hari harus datang ke kantor, kemudian jauh lebih terbiasa dengan webinar, dengan memakai masker tiap hari dan seterusnya, dengan menjaga jarak, terus pakai hand sanitizer tiap hari, tiap habis masuk Indomaret kayak gitu kan. Dan semua itu memunculkan new behavior nih atau perilaku-perilaku baru gitu teman-teman. Dan di workshop ini tuh kita pengen semacam kayak bercenayang gitu ya bahasanya, bercenayang tentang kayak gimana sih masa depan nanti setelah pandemi berakhir. Kalau di masa pandemi ini sudah banyak hal yang berubah gitu ya, aspek kehidupan banyak yang berubah banget, gimana ke depannya gitu, gimana masa depan nanti. Makanya di sini kita ingin berspekulasi gitu. Nah, ini penjelasan tentang fase yang kita lalui ya di workshop tahun lalu itu. Jadi mulai dari preparation, waktu itu ada focus group discussion dengan berbagai experts, kemudian kita menyusun framework workshopnya, lalu dilanjutkan fase workshopnya sendiri ya. Jadi ada orientation di situ, terus semua peserta sama-sama menyusun konsep gitu ya, kayak mereka mau fokus di area apa sih gitu, dan akhirnya ada yang pengen fokus di area distribusi kebutuhan masyarakat, terus ada yang pengen fokus di area pendidikan, ada yang fokus di area permainan atau playground anak, dan ada juga yang fokus di area bekerja, kebiasaan bekerja setelah pandemi gitu. Kemudian setelah itu semua tim melakukan ideasi dan akhirnya melakukan final presentation. Nah, sekarang ini kita sudah masuk di fase 3 ya, yaitu di fase post-workshop. Jadi selama 1 tahun ke belakang ya, cukup lama tim di start kita itu sudah memproduksi namanya Diegetic Prototype nih. Dan di hari ini tepatnya kita ingin mengajak teman-teman untuk mengonsumsi Diegetic Prototype itu, dan akhirnya nanti memberikan respon masing-masing gitu ya, kayak apa sih yang dipikirkan, apa sih yang ingin ditanggapi, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, jadi sebelum workshop, Future Design Workshop tersebut, kita melakukan pilot project. Jadi cukup unik waktu itu kita bikin semacam gladi bersih workshop ya, dengan real participants juga. Dan temanya waktu itu adalah living in Mars gitu. Karena wacana-wacana kita bakal hidup di Mars itu mulai kerasa gitu ya, kayak dari 1 tahun 2 tahun belakangan. Dan akhirnya kita coba ngundang gitu teman-teman, waktu itu ada dari arsitektur dan desain produk juga yang bareng-bareng menciptakan konsep gimana sih ketika kita nanti hidup di Mars gitu. Dan ini adalah framework final yang kita gunakan di Future Design Workshop kemarin ya. Basically ini adalah kita pakai apa yang mengadaptasi konsep double diamond, jadi ada diverse, converse, dan seterusnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi juga, mulai dari preparation sampai conclusion kita laksanakan di workshopnya. Jadi partisipan juga melakukan desk research lewat laptopnya masing-masing ya, karena workshopnya diselenggarakan secara online, sampai ideasi, terus nempel-nempel post-it secara online gitu, pokoknya seru banget, sampai akhirnya menjadikan beberapa desain konsep, begitu. Nah, ini adalah tim ya yang waktu itu mengikuti Future Design Workshop, dan hari ini juga beberapa perwakilannya hadir. Nanti mereka akan mempresentasikan desain konsep yang sudah mereka hasilkan gitu ke teman-teman semua di sini. Jadi macam-macam ya, itu ada yang dari arsitek, product designer, product manager, transportation engineer, terus environmental engineer, dan seterusnya. Karena kita ingin ingin membuka kesempatan untuk semua orang akhirnya bisa mendesain gitu, apalagi menggunakan metode spekulatif desain yang waktu itu menarik banget, beneran
bisa sangat imajinatif dan sangat liar gitu ya, kayak beneran yang ideasinya tuh nggak terpentok sama apa namanya pragmatisme yang bisa dipikirkan kayak ini kayaknya nggak mungkin deh, itu nggak ada sama sekali. Jadi semuanya benar-benar berideasi dan berimajinasi waktu itu. Oke, jadi ini gambaran apa namanya rangkaian acara workshopnya dari mulai awal kita greeting call, kemudian ada penjelasan tentang spekulatif desain dan penjelasan dari Pusat Studi Urban Design juga tentang kota gitu ya. Kemudian semuanya melakukan diskusi di platform Miro. Kemudian juga lanjut research and building hypothesis, lalu masuk ke apa namanya merumuskan solusi secara abstrak dulu sampai akhirnya mereka memantangkan konsep desainnya masing-masing untuk dipresentasikan di hadapan para panelis gitu. Jadi waktu itu kita mengundang Pak Dedi Wahyudi ya, merupakan prinsipal dari Labo Architecture and Design. Kemudian ada juga Pak Andri Yadi yang merupakan CEO dari Daycot X dan juga Direktur dari Pusat Studi Urban Design. Gitu. Ya ini hasil desain konsepnya. Sorry ini bukan Digetic Prototypes-nya ya, itu judulnya masih belum dibenerin. Jadi ini 4 desain konsepnya ya, nanti akan dipresentasikan di breakout room masing-masing. Jadi jangan khawatir, nanti akan dikupas lebih detail. Jadi mulai dari yang pertama itu ada konsep apa namanya fasilitas bekerja gitu ya, working pot di era hybrid working di mana hampir tidak ada batasan antara bekerja di kantor, bekerja di rumah maupun bekerja di mana saja gitu. Terus yang kedua ada the future of distribution facility ya teman-teman. Jadi ada sebuah apa ya konsep revitalisasi angkot yang dibentuk menjadi pods yang sangat modern dan mereka bisa keliling-keliling nih ke antar kelurahan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat gitu. Terus yang ketiga ada Yuk Main, The Future of Kids Playground. Jadi ini adalah konsep ruang bermain di masa depan yang terintegrasi dengan teknologi dan terdiri atas beberapa kompartemen. Dan yang terakhir ada Amazing School. Jadi ini sekolah yang bentuknya unik banget ya untuk anak-anak usia dini. Jadi bentuknya maze gitu. Jadi mereka bisa tetap menjaga jarak gitu, tapi juga tetap bisa seru-seruan gitu bareng teman-temannya. Oke, mungkin segitu dulu presentasi tentang Future Design Workshop dari aku. Selanjutnya silahkan untuk Pak Rahman melanjutkan. Oke, thank you, Sophie. Aku share screen dulu ya. Ya, udah kelihatan kan? Yap, aman. Nah, workshop kemarin itu kan seperti yang udah jelasin Sophie itu tentang speculative design dan kita ngambil tema future city after pandemic gitu ya. Terus sekarang buat ngebangun konteksnya gitu, kita pelajari dulu nih, kita telah dulu apa sih yang dimaksud speculative design itu. Bentar, aku buka video dulu. Apa sih yang dimaksud speculative design itu? Mungkin sebelum masuk ke penjelasan detail tentang speculative design, aku pengen coba ingat-ingat dulu nih. Nah, mungkin bisa teman-teman ya bisa ngasih jawaban apa sih yang kamu pahami tentang desain. Coba bisa tulis di kolom chat gitu ya. Mungkin bisa aku tunggu sampai 2 menit deh, 2 menit. Sampai 22. Oke, rancangan, problem solving, proses berpikir bertujuan. Oke, nih kayaknya udah pada, wah oke nih, udah pada oke banget nih pengertiannya. Oke. Kayak 1 menit aja cukup sih ya. Jadi bisa lanjut.
Oke, mungkin bisa langsung aku jabarin aja. Ini ada yang bilang dari JIT, rancangan, ya oke. Terus problem solving, proses berpikir tujuan, kerangka bentuk, metode. Nah, oke. Kayaknya pengertiannya udah pada tepat. Dan permasalahannya. Terus dari permasalahan itu kita cari solusinya, dan untuk mencari solusinya itu kita harus mensintesa berbagai macam ide, berbagai macam pengetahuan, manggil banyak expert untuk bisa menghasilkan inovasi yang tepat guna gitu kan. Gitu. Terus, nah itu apa nih hubungannya desain, speculative design dan masa depan? Mungkin pertama aku bakal mulai bahwa dengan statement bahwa desain itu adalah kegiatan yang berorientasi pada masa depan loh. Kalau kita lihat prosesnya gitu ya, desain itu saat kita melakukan proses desain, kita pasti langsung hal pertama yang kita lakukan adalah kita mengidentifikasi permasalahan yang ada sekarang. Lalu setelah itu kita ideasi solusinya secara futuristik. Maksudnya secara futuristik ini tuh kita seolah sebagai desainer, pikiran kita waktu proses ideasi itu bermain-main nih ke masa depan. Kita nyoba cari tahu, oke, kondisi sekarang ini bermasalah. Terus buat memecahkan masalah ini apa yang harus terjadi di masa depan gitu kan. Tanpa kita sadari memang desain itu memang kegiatan yang udah dari sananya berorientasi pada masa depan. Kita nggak mungkin bikin sesuatu yang udah ada sebelumnya atau yang udah ada sekarang. Gitu. Terus setelah kita generate ideasi solusi sebanyak mungkin, kita pilih yang paling baik solusinya untuk kita wujudkan atau kita produksi gitu ya. Nah, setelah kita produksi baru deh nyampe hasil desain atau mungkin bisa dibilang produk dari ide-ide itu tadi. Nah, selanjutnya buat bridging ke speculative design gitu ya. Ini di sebelah ada penayang, di sebelah kanan ada desainer. Oke. Speculative design itu kurang lebih penggabungan antara kedua ini. Jadi seperti penayang, kita mencoba untuk melihat alternatif masa depan, tapi kita melakukannya dengan pendekatan desain. Nah, ada beberapa perbedaan juga nih antara tujuan dari proses desain biasanya sama proses desain yang speculative design. Yang pertama, hubungannya sama masa depan itu, kalau yang tadi itu mungkin aku bisa balik lagi. Itu tujuannya untuk mematerialisasi ide gitu ya. Idenya diwujudkan dalam bentuk produk, dalam bentuk layanan, dalam bentuk bangunan, dan lain sebagainya. Kalau di speculative design, kita bukan untuk mematerialisasi ide, tapi untuk menciptakan insights tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Seperti yang udah kita lakukan di workshop tahun lalu. Nah, masa depan itu kan bukan sesuatu yang pasti. Kayak mungkin di tahun 2018 kita nggak nyangka kalau bakal ada pandemi gitu di 1 tahun setelahnya. Nah, jadi kan masa depan itu sesuatu yang susah untuk diprediksi. Jadi ada pembagian beberapa scope masa depan. Yang pertama ada probable future, ada plausible future, sama possible future. Di probable future ini tuh kita kurang lebih itu masa depan yang bisa diprediksi lah. Kayak misalkan ya proses desain pada umumnya itu kita kurang lebih menggambarkan tentang probable future. Lalu ada yang kedua plausible future, ini sesuatu yang apa ya, sesuatu yang akan terjadi di masa depan jika suatu hal secara mendadak yang ekstrim itu terjadi, kayak misalkan pandemi gitu. Atau krisis ekonomi, atau misalkan tiba-tiba terjadi perang dunia atau apa gitu. Itu masa depan yang bisa aja terjadi gitu. Bisa aja terjadi suatu saat terjadi pandemi, bisa aja suatu saat terjadi krisis ekonomi. Terus yang ketiga ada possible future. Ini pendekatannya lebih dari belakang ke depan. Kita kayak coba
menggambarkan kemungkinan-kemungkinan yang kemungkinan misalkan pengembangan teknologi yang mungkin akan terjadi di masa depan gitu ya. Terus nah jadi bisa dibilang kalau speculative design itu is a way to manifest future possibilities gitu. Kita mencoba udah buat memanifestasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan biar kita bisa mencegahnya dari masa sekarang atau mungkin mencoba untuk mewujudkannya dari masa sekarang dengan kita mencoba untuk melihat dulu masa depan kemungkinannya akan terjadi seperti apa aja nih, kita jadi bisa menyusun strategi atau mencegah masa depan itu terjadi, entah itu buruk atau baik. Kalau dilihat lagi secara prosesnya mungkin kayak gini, jadi kita melihat kondisi masa sekarang, kita lihat misalkan pengembangan teknologi sekarang tuh udah sampai mana sih, terus kita memproyeksikan nih dari yang kita lihat dari di sekitar kita gitu ya, kita ngelihat pengembangan teknologi, kita lihat pengembangan kondisi sosial dan lain sebagainya, kita coba bikin alternatif skenario yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, setelah itu kita gambarkan dalam bentuk penggambaran kondisi masa depan, yang mana nanti kita sebut sebagai digital prototype yang akan kita launching hari ini. Nah, setelah kita melihat dan diberikan gambaran tentang masa depan, kita akhirnya jadi bisa nih menyusun strategi gimana caranya biar kita bisa sampai sana, gimana caranya biar kita nggak nyampe sana gitu kalau masa depannya buruk. Jadi setelah kita melihat penggambaran masa depan itu, kita bisa memilih jenis masa depan yang mana yang mau kita wujudkan atau yang mau kita hindari. Mungkin, aku mau nanya lagi nih. Sekarang apa film science fiction favorit kalian nih? Aku nanti terakhir bakal ngasih favorit aku juga sih. Matrix Inception. Dune, belum nonton aku. Arrival in Time. Interstellar sama. Doraemon. Star Wars. Favorit semua orang tuh ya Star Wars. Aku juga udah tamat. Iya, baju-baju. Kita cukupin ya sampai sini. Banyak sih ya, banyak. Kalau semuanya ngasih kayaknya nanti jadi list tonton. Nah, ini favorit aku sih. Mungkin tadi ada juga yang beberapa yang nyebut Interstellar, ada The Martian. Nah, ini kayak tadi ya, kan tadi itu ada penggambaran masa depan. Ini adalah bentuk diegetic prototype yang populer yang kita kenal. Gitu. Di sini kalau kalian ingat-ingat lagi itu di filmnya pasti mereka menjelaskan konteks apa yang akan terjadi di masa depan jika suatu hal terjadi, jika suatu produk jika suatu produk muncul, atau jika suatu kondisi sosial berubah, atau jika ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi kayak pandemi. Gitu. Kayak contohnya misalkan di sini ada ini nih, Contagion. Itu film tahun 2011 atau 2010 gitu. Tapi dia udah ngegambarin dengan tepat banget apa yang terjadi selama pandemi ini gitu. Kayak ditularin lewat droplets lah, terus di situ juga digambarin dengan presisi banget gimana orang-orang ngejaga jarak, terus kondisi politiknya gimana, ada yang nyebar hoax dan lain sebagainya gitu. Di film Contagion ini benar-benar ngegambarin gimana kondisi pandemi itu jauh sebelum pandemi berlangsung. Terus mungkin digital prototype. Terus kenapa kita menggunakan sesuatu yang bentuknya fiksional buat menjelaskan tentang masa depan? Nah, sesuatu yang bentuknya fiksional itu ada beberapa kelebihan nih. Pertama, dia itu mengizinkan kita untuk melakukan berbagai hal tentang masa depan. Yang pertama, dia bisa menggambarin karena bentuknya cerita gitu ya. Dan dalam cerita kan bisa ada banyak karakternya, ada banyak stakeholder yang jadi terlibat di sana gitu kan.
terus ada juga bisa ngegambarin teknologinya juga di sana, gitu, produk apa yang kita pakai di sana. Jadi bisa nggambarin secara sekaligus dan komprehensif tentang dampak-dampak dari pengembangan teknologi di masa depan, dan mengeksplorasi konsekuensinya dalam bentuk cerita. Jadi dibawain dalam bentuk cerita di sana. Misalkan dari Black Mirror, di Black Mirror ini contoh yang paling oke banget tentang spekulatif design. Di setiap episode Black Mirror tuh pasti selalu ngomongin tentang dampak dari teknologi gitu ya. Pasti selalu ada objek di sana dan gimana objek itu mempengaruhi kondisi sosial di kehidupan manusia. Terus yang kedua, fiksi sebagai research tool itu dapat menyampaikan dampak-dampak dari teknologi atau apapun, kondisi sosial dan sebagainya, dalam format yang mudah dikonsumsi oleh publik. Kayak kan bisa aja kita ngegambarin dampak, memprediksi dampak teknologi itu dalam bentuk research paper gitu kan. Tapi kan research paper siapa aja sih yang baca gitu kan, jadi nggak tersebar secara inklusif ke publik gitu. Nah, dengan bentuk yang fiksional dan entertaining gitu, kita bisa membuat publik tuh aware tentang dampak dari teknologi, dampak dari kondisi sosial dan sebagainya. Terus yang ketiga, fiksi sebagai research tool itu bisa memungkinkan kita untuk merasakan langsung secara emosional tentang masa depan, terutama masa depan yang buruk. Cuman masa depan yang baik juga bisa jadi digambarin di sini. Dan akhirnya setelah kita mengonsumsi atau melihat cerita fiksional itu, kita jadi bisa melihat nih dan ngebuka ruang juga ke kita. Kita jadi bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut tentang masa depan itu. Misalkan kita lihat film tentang dampak dari time travel, misalnya time traveling mungkin sekarang masih berupa fiksional. Tapi dengan kita digambarin itu, kita jadi bisa merasakan dampaknya secara emosional. Apa yang akan terjadi jika memang mesin waktu itu benar-benar ada, atau mesin waktu terlalu kejauhan sih, mungkin kayak artificial intelligence gitu. Kalau apa sih batasan kita dalam mengembangkan artificial intelligence? Ini contohnya, aku ambil salah satu dari film aja. Pertama, dari prototype ini bisa juga jadi kayak communicating and conceptualizing new technology. Jadi kayak jadi sumber inspirasi dari pengembangan teknologi. Kayak ini film Stanley Kubrick, namanya A Space Odyssey, film tahun 1968. Di film ini tuh udah digambarin sebuah teknologi yang mirip banget kayak iPad, kayak PC tablet gitu. Yang mana kita baru bisa ngerasainnya itu di tahun 2010. Gitu. Dari 1968 ke tahun 2010 itu kan rentang waktu yang cukup panjang. Dan bisa dilihat nih, kayak interaksinya itu benar-benar sama. Ada orang lagi ngeliatin sebuah papan dengan ada layarnya, ada interaksi antara manusia di sana. Gitu. Dan yang lebih kerennya lagi itu kalau kita lihat konteks sejarahnya, konteks waktunya. Di tahun 1968 tuh penggambaran komputer masih kayak gini nih. Ini jadi sebuah demonstrasi komputer yang waktu itu tuh breakthrough banget gitu. Mereka nggambarin tentang komputer sebagai word processing machine gitu. Jadi intinya di sini kayak gambarin deh kayak di komputer ini kita bisa ngetik, kita bisa ngapus lagi ketikannya, kita bisa bikin list belanjaan di sini gitu. Dan di tahun yang sama itu Apollo baru aja balik ke bumi gitu. Tapi di filmnya tadi itu udah menggambarin eksplorasi luar angkasa dan bahkan lintas dimensi gitu. Terus yang kedua, mungkin ini contoh yang kedua, film ini tentang cowoknya pemeran utama ini, si Joaquin Phoenix ini, dia kayak kesepian, terus dia ceritanya di waktu yang sama itu di masa depan ada AI yang udah canggih banget, yang interaksinya tuh udah engage banget sampai kayak manusia beneran gitu ya. Dia sampai pacaran nih sama personal assistant-nya, kayak bayangin pacaran sama Siri gitu. Nah ini tuh akhirnya setelah kita menonton ini, kita jadi bisa memantik pertanyaan gitu. Apakah ini masa depan yang kita inginkan?
kalau iya, apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk mencapai masa depan ini. Kalau ini bukan masa depan yang kita inginkan, apa sih yang harus kita cegah dari sekarang biar masa depan ini bisa terjadi. Jadi kita bisa menanyakan lebih lanjut, oke, secara etis berarti sampai mana nih batas kita dalam mengembangkan AI? Ada nggak sih batasan-batasannya? Balik lagi ke yang tadi ya. Jadi alurnya kayak gini. Setelah mendapatkan penggambaran kondisi masa depan, kita bisa menyusun strategi dan memilih masa depan seperti apa yang mau kita capai. Gitu. Dan output dari Diegetic Prototype ini adalah respon dari audiens, respon dari kita sebagai penikmat film science fiction, respon dari kita sebagai penikmat Diegetic Prototype gitu, yang mengonsumsi ceritanya. Secara framework kurang lebih kayak gini. Ini kurang lebih yang kita lakukan dari di sekitar kita dalam mengumpulkan data dan menyebarkannya kepada publik. Jadi pertama kita identify signals, kita nyebutnya signals from the future. Kurang lebih itu tuh kayak mengidentifikasi aja sekarang tuh apa sih yang terjadi, apa sih yang perubahan yang terjadi selama pandemi, pergeseran behavior apa gitu. Terus para peserta tuh tahun lalu mengideasi apa aja feature produk yang mungkin bakal lahir karena perubahan behavior ini. Lalu kita storify dalam bentuk Diegetic Prototype, dan hari ini kita share, kita udah nyampe yang tahap keempat ini, dan nanti akhirnya setelah kita share ke publik juga, akhirnya nanti bisa mendapatkan respon. 4 dan 5 ini yang kita lakukan sekarang. Nanti peserta dari tahun lalu gitu ya, kita diminta untuk menjabarkan tentang konsepnya, lalu nanti panelis yang udah kita undang diminta untuk merespon. Nah ini salah satu contoh yang menurut aku oke banget tentang penerapan Diegetic Prototype. Ini namanya Superflux, nama lembaganya. Dia bekerja sama United Arab Emirates buat menyusun strategi kota yang sustainable menuju tahun 2050. Terus berdasarkan data kayak data-data ekonomi dan lain sebagainya, Superflux ini ngegambarin konsep masa depan kota yang ideal. Lalu Superflux ini dia ngajuin nih ke pemerintah United Arab Emirates untuk kalau kamu mau kota kamu bersih di tahun 2050, kamu harus ngubah cara bermobilisasi nih, nggak bisa lagi orang-orang punya satu orang satu mobil gitu. Kita harus mulai pakai transportasi yang terintegrasi, misalnya gitu. Nah, awalnya masih ada penolakan nih dari UAE gitu ya. Dia bilang kita nggak bisa gitu aja bilang ke masyarakat kita kalau mereka harus ganti cara mereka bermobilisasi gitu. Itu susah banget gitu. Terus akhirnya tuh bentuk Diegetic Prototype yang diajukan oleh Superflux adalah dia seolah kayak membawa udara dari masa depan tahun 2030, dari tahun 2030 kalau pemerintah Arab tidak mengubah kebiasaan mereka bermobilisasi. Ini dijelasin gitu ya, ini air pollution di tahun 2030 nih. Sampai ada tanggalnya gitu ya. Ini diambil dari 4 November 2030, kandungannya itu ada apa aja, kandungan beracunnya, ini bisa menyebabkan stroke, penyakit hati, dan lain sebagainya. Terus setelah itu, pemerintah Arab langsung dia bikin strategi. Dia langsung kayak secara emosional ke bawah banget, dia nggak mau anak-anaknya itu merasakan masa depan yang buruk seperti itu ya. Akhirnya pemerintah Arab membuat strategi untuk melakukan investasi besar-besaran di energi terbarukan. Gitu ya. Nah ini salah satu contoh yang oke juga. Mungkin bisa langsung aku buka aja. Oke. Ini project dari Cat for Sky. Kelihatan nggak? Okay.
Ini proyek dari Kelihatan. Kaspersky. Ini dia nggambarin tentang kondisi bumi di tahun 2050. Coba kita ke yang menarik tuh dari mana ya? Ke Singapura deh, Singapura. Nah, di sini digambarin nih, Singapura di tahun 2050 tuh bakal ada apa aja sih kira-kira. Kemarin aku sempat nanya ke rekan kerjaku yang pernah tinggal di Singapura gitu ya. Dia cukup relate sama yang ini nih, Homes in the Ocean. Dikatanya memang di Singapura itu udah padat dan mungkin perlu pemanfaatan lahan yang lain selain daratan untuk pemukiman. Gitu. Terus dia kira, oh setuju nih, bisa jadi ini jadi solusi yang tepat. Gitu. Tapi ini belum buka. Nah, di sini jelasin gitu ya tentang kepadatan penduduk lah, seperti yang tadi aku jelaskan. Coba kita ke tempat lain. Ada yang menarik lagi dari ini kalau nggak salah, Dubai. Oke, ke Dubai. Kita ke Dubai. Teman-teman kalau mau buka sendiri juga bisa buka webnya di 2050.earth gitu. Di sini digambarin kondisi masa depan tahun 2050 dari Dubai. Gitu. Ada levitating architecture, ada floating skyscraper gitu. Kalau kita klik bisa kita lihat detailnya gitu. Dia jelasin, dia gambarin, dia jabarin dalam bentuk visualisasi artistik tentang berdasarkan riset gitu ya. Dari pengembangan teknologi yang ada sekarang, tahun 2050 memungkinkan loh buat terjadinya ini. Nah, nanti di sini juga bisa dikomentari nih. Ini ada penjelasannya dan nanti ada komentar. Ini memungkinkan nggak sih? Nah, ini kurang lebih yang jadi tujuan dari digital prototype. Menyebarkannya kepada publik, dan publik nanti bisa mengomentari, dan akhirnya nanti siapapun mungkin pengembang kota, tata kota gitu bisa melihat ini sebagai referensi. Masa depan seperti itu baik nggak sih, atau ini worth it buat diwujudkan nggak sih? Oke. Kita balik lagi ke spekulatif design. Nah, kalau dilihat positioningnya gitu, spekulatif design itu ada di antara art, design, dan strategi. Kita kayak ada bagian ekspresifnya, tapi juga terconstrain juga. Kita kalau yang aku tahu dari kuliah gitu ya, katanya seni itu tentang mengajukan pertanyaan, dan desain adalah tentang menjawabnya. Dan strategi ini lebih detail lagi tentang gimana cara mencapai itu. Ya, paling sampai situ aja. Ini ada mungkin kalau ada teman-teman yang mau bereksplorasi lebih lanjut tentang spekulatif design, ada kartu-kartu gitu ya. Ini kayak permainan kartu tarot tentang masa depan. Jadi kalau teman-teman lagi ngembangin produk, bisa banget nih pakai ini buat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang untuk mencegah masa depan yang buruk atau melihat peluang masa depan gitu. Oke, balik ke moderator. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Fauzur untuk presentasinya, sangatlah insightful. Mungkin dari sini nih, dari teman-teman kakak-kakak peserta, boleh mengajukan pertanyaan dari presentasi yang sudah disajikan tadi. Mungkin di sini bisa 3 pertanyaan yang bisa ditanyakan, bisa langsung on mic aja untuk bertanya. Aku mau nanya dong, izin. Cek. Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya Bang Fauzan tadi ya? Fauzur ya? Ingin nanya sih teman-teman yang aktif di desain dan atau desain researcher gitu. Aku sendiri lama di Bandung, tapi sekarang lagi tinggal di Kabupaten Bekasi, terus kayak banyak infrastruktur dan desain yang
berseberangan sampai bahkan 180 derajat berbeda dengan apa yang ada di Bandung yang dibangun oleh Pak Ridwan Kamil yang memang basisnya itu kan desain ya. Nah, mungkin teman-teman sendiri yang basisnya desain, terus tadi juga ngelihat ada satu bagan di mana ada spekulatif desain di tengah, terus ada strategi di di sebelah kanannya. Aku jadi cocok login bahwa public policy pun butuh desain researcher dan juga teman-teman yang ngerti desain ya. Nah, maksudnya kalau teman-teman sendiri selama ini itu ketika melakukan desain itu apakah perlu adanya kolaborasi dengan pemerintah sebagai penguasanya, atau bisa jadi hanya kerja independen yang mungkin bagaimana, karena kan kadang pemerintah pun punya banyak prioritas yang nggak terlalu infrastruktur, mungkin hanya di Ridwan Kamil, tapi di daerah lain fokusnya lain. Tapi padahal desain itu kan harusnya ada di segala ini, tidak hanya memperindah, tapi mungkin juga mempermudah gitu kan. Terima kasih mungkin Mas Fauzur. Tadi juga PPT-nya mantap. Mungkin bisa langsung dijawab aja nih buat Kak Fauzur. Ya, sebenarnya aku sendiri belum ada pengalaman yang langsung berhubungan sama pemerintah gitu ya, tapi yang pasti yang bisa aku pasti di sini adalah memang dalam proses desain itu perlu riset yang mendalam. Di sini aku dari partisipan juga banyak dari researcher gitu ya, desain researcher. Pasti kita pasti di awal kayak mengidentifikasi dulu masalahnya dan metain stakeholder siapa aja yang terlibat, terus apa masalah yang ingin diselesaikan, dan memang untuk apalagi yang besarannya skalanya kota gitu ya, perlu banget buat kolaborasi sama ahlinya gitu, sama expert dan juga ngumpulin data yang relevan gitu ya. Mungkin Sophie bisa nambahin, Sof. Nanti kalau aku ada tambahan, aku tambahin. Sophie aktif di BCCF, jadi kayaknya punya gambaran yang lebih. Iya. Sebenarnya aku tahu sih ada beberapa orang di sini yang mungkin bisa lebih oke dan bisa lebih berpengalaman gitu untuk menjawab pertanyaan itu tadi. Di sini ada Mbak Nadia dari Pusat Studi Urban Design. Halo Mbak Nadia. Halo Sofi, apa kabar teman-teman semuanya juga? Ya, jadi Mbak Nadia ini adalah mentor kami ya yang bersamai di Future Design Workshop tahun lalu gitu. Nah, mungkin Mbak tadi ada yang nanya nih kan ya soal gimana sih proses atau keterlibatan desain gitu dalam merumuskan atau merancang sesuatu yang kaitannya itu gede banget gitu sama pihak pemerintah gitu kan. Apakah ada tantangannya gitu, terus kesulitannya gimana, mungkin bisa di-share juga ya, seperti itu. Ya. Oke, iya tadi pertanyaannya sebenarnya sangat berhubungan sekali dengan apa yang kami kerjakan di PSUD. Jadi mungkin perkenalkan, saya coba deskripsikan sedikit gitu ya tentang PSUD atau tempat saya bekerja. PSUD itu singkatan dari Pusat Studi Urban Design. Kami adalah firma atau konsultan yang bergerak di bidang urban design, arsitektur, dan juga perencanaan wilayah dan kota. Jadi memang pada dasarnya sebagian besar klien kami itu dari pemerintahan. Nah, tadi sebenarnya sangat berkaitan erat bagaimana pemerintah itu pada akhirnya menggunakan jasa kami untuk bisa mengejawantahkan persoalan-persoalan yang ada di kota yang bersangkutan. Tadi benar sekali, jadi memang ketika kita membantu pemerintah dalam apapun ya yang mereka ingin coba untuk selesaikan gitu. Jadi bisa saja berupa desain ruang publik ataupun kita membuat semacam panduan guideline sebuah perencanaan sebuah kota gitu. Atau bisa juga kami diminta untuk baru tahap awal ya kajian atau feasibility study terkait dengan kira-kira apa yang bisa dilakukan ke depannya untuk merespon sebuah permasalahan di kota yang bersangkutan. Itu memang ada prosesnya. Prosesnya memang pertama kita berusaha untuk harus bisa dengan cermat melihat persoalan itu yang sebenarnya itu apa gitu. Memang pada dasarnya mengidentifikasi persoalan itu kesannya gampang, mudah gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah proses yang paling krusial yang menentukan nanti kira-kira nanti responnya seperti apa. Maka dari itu dalam proses
identifikasi persoalan itu kita melibatkan stakeholder dari berbagai bidang dan juga pemerintahan dari berbagai macam level gitu ya. Kalau misalnya di pemerintahan kan ada pemerintah level kabupaten, kota, bahkan kalau yang lebih kecil lagi mungkin camat, lurah, RT, RW segala macam, dan ada yang level yang agak tinggi gitu. Kita ada pemerintah bahkan gubernur gitu ya kalau misalnya di level provinsi, dan juga sampai kementerian gitu. Jadi memang tergantung dari skala proyeknya, itu stakeholder kita harus identifikasi begitu, yang kemudian nanti proses identifikasi itu ditindaklanjuti oleh sebuah konsep gitu. Jadi konsep itu memang pada dasarnya mungkin kalau kami sebagai konsultan itu ibaratnya sebuah apa ya, metode problem solving, tapi memang sudah research based dan juga sudah teruji, jadi nggak bisa gitu ya sifatnya angan-angan, jadi memang harus bisa dipertanggungjawabkan seperti itu, yang kemudian nanti diflorkan juga ke publik gitu ya, sama seperti tadi yang sudah diutarakan prosesnya nanti publik itu berupa mungkin kita biasanya bentuknya FGD gitu, kemudian itu nanti disahkan, mungkin bisa bentuknya adalah perda ataupun nanti dokumen publik yang memang dijadikan sebagai acuan pembangunan gitu, implementasi gitu ya istilahnya. Jadi seperti itu sih gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mau tahu lebih lanjut gitu tentang bagaimana proses perencanaan sebuah kota ataupun apapun yang sifatnya kaitannya dengan perencanaan di ruang publik, bisa main ke kantor kami juga nanti di Salman gitu. Jadi di situ juga kalau misalnya teman-teman mau, kita ada bisa juga memberikan gambaran kira-kira proses kerjanya seperti apa gitu. Silakan Selfie, terima kasih. Ya, terima kasih banget ya Mbak Nadia udah bantu menjelaskan, dan menarik banget tadi PSUD ya, terbuka untuk teman-teman yang mau main, dan kalau mau profesional misal memakai jasanya juga boleh banget gitu. Oke, mungkin aku balik lagi ke Mbak Moderator, silahkan Arin. Oke, baik. Terima kasih. Untuk Q&A mungkin bisa langsung kita tutup saja kali ya. Selanjutnya ini kita bakal foto bareng terlebih dahulu, karena setelah ini kita mau dipecah ke beberapa breakout room. Jadi buat teman-teman kakak sini yang belum bisa masih off cam, bisa langsung diaktifkan aja kameranya dan memasang virtual background yang sudah tersedia. Langsung saja nih kita mau foto, bisa langsung dokumentasi, silakan. Ada hitungannya kah? Halo, apakah sudah semua nih yang on cam? Yang udah on cam? Jadi tunggu sebentar lagi ya. Oke, sepertinya udah. Kalau gitu, ikutin aba-aba dari aku ya. Hitungan ketiga ya. Ini untuk slide yang pertama, jadi senyum aja karena aku nggak tahu ada di slide keberapa. 1, 2, 3. Sekali lagi, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Sambil alih kembali ya. Setelah ini bakal ada diskusi di masing-masing breakout room yang bakal nanti dipecah menjadi 4 breakout room. Nanti masing-masing breakout room itu bakal ada satu moderator dan juga satu presentator yang bakal mempresentasikan dan bakal membuka ruang diskusi di situ untuk peserta-peserta. Nah, mungkin langsung aja nih dipecah menjadi beberapa breakout room. Silakan join bagi yang sudah dipersilakan untuk bisa langsung join ke breakout room-nya. Berperihal tentang
suatu desain ruang bermain anak yang bisa langsung dipresentasikan aja nih untuk Kak Marza dari Teknik Lingkungan 2017 bisa langsung share screen dan perihal materi yang bakal dijabarkan kali ini. Oke, halo semuanya, suara aku sudah terdengar ya? Ya, Kak. Oke, halo selamat siang teman-teman, kakak adik, bapak ibu sekalian. Sebelumnya aku mau mohon maaf kalau di rumah agak ada noise suara. Ya, perkenalkan lagi sebelumnya namaku Marza dari Teknik Lingkungan. Kemudian sebenarnya aku di sini nggak sendiri, ada teman-teman aku juga, ada Anissa dari arsitektur dan Aldi Fahrial dari jurusan planologi. Oke, jadi mungkin sedikit cerita tahun lalu kami ikut workshop di sekitar kita dan menghasilkan satu diegetic prototype yang akan kita presentasikan hari ini, yaitu berupa ruang bermain. Oke. Sebelum mulai, mungkin kami ingin pantun dulu ya, biar mencairkan suasana. Jalan-jalan keliling desa, tidak lupa membeli bola. Hari Sabtu telah tiba, ayo kita bermain bersama. Oke. Ya, jadi seperti yang tadi udah dibilang sebelumnya, bahwa hasil dari workshop yang kami lakukan tahun lalu adalah menghasilkan ruang bermain anak pasca pandemi gitu. Alasan kami membuat ruang bermain adalah sebenarnya hadir karena permasalahan sosial anak dan peningkatan penggunaan gadget pada anak selama pandemi. Nah, sebenarnya hal ini juga merupakan sebuah kesimpulan dari apa yang kami temukan tahun lalu. Di antaranya ada beberapa poin, yaitu kewaspadaan akan COVID-19 yang terus berlanjut, kemudian ruang bermain yang masih belum aman untuk dikunjungi, dan ada tekanan karantina dan ketakutan akan COVID yang menurunkan kesehatan mental anak. Kemudian pertimbangan bahwa bersosialisasi itu penting untuk perkembangan anak, dan kemungkinan di masa depan adanya penerapan AR, VR, AI, dan IoT di masa depan gitu. Nah, sehingga kami mencoba membayangkan di masa depan mungkin ruang bermain ini akan terintegrasi antara teknologi dan manusia sehingga dapat mendorong interaksi sosial anak yang tentunya sesuai dengan prokes gitu ya. Hal ini tuh sebenarnya adalah merupakan kesimpulan dari 3 poin. Yang pertama, COVID-19 masih nggak sepenuhnya hilang. Kemudian adanya socially awkward gitu pasca pandemi, dan daily life yang semakin terintegrasi dengan teknologi. Nah, kemudian dari sana mungkin kita bertanya-tanya bagaimana pemanfaatan teknologi untuk interaksi sosial dan imajinasi anak, integrasi ruang fisik dan ruang digital akan seperti apa, dan bagaimana pengawasan anak di ruang bermain anak. Untuk itu mungkin aku mau memanggil temanku dari masa depan, yaitu Mala. Boleh berkenalan? Oke. Sini aku jadi perwakilan Mala ya. Nah, ini dia Mala. Halo, aku Mala. Nah, di tahun 2025, Mala umurnya 7 tahun, dan sore ini Mala mau main sama teman-temannya. Boleh di next? Nah, sebelumnya jaga kebersihan ya. Siap, Bunda. Boleh di next? Yes, Bunda, aku cek dulu tempat mainnya ya. Nah, kalau zaman sekarang di 2021 ini kan udah banyak anak yang nggak bisa dipisahin sama gadgetnya, dan yang akhirnya dampaknya itu negatif. Nah, tapi di masa depan, gadget yang dipakai sama Mala dan teman-temannya itu ternyata justru membantu pengawasan Bunda di rumah ketika anaknya pergi main keluar.
Dan di sini kita malah bisa tahu lokasi taman bermain terdekat dan lokasi persebaran pengunjung secara real time-nya dari gadget tersebut. Boleh dilanjut? Nah, dengan teknologi virtual finding dari gadgetnya malah bisa pergi ke taman bermain tanpa tersesat. Lanjut. Akhirnya aku sampai nih taman bermain. Ya, lanjut. Nah, sebelum masuk, malah itu harus cuci tangan dan ambil gelang dulu. Jadi di gate-nya itu, pertama harus cuci tangan, lalu cek suhu, dan juga ambil gelang. Nah, gelang ini untuk apa sih? Jadi di sini ada gelang yang jadi semacam asisten. Kalau di sini tuh kayak Google Assistant atau Siri gitu ya. Ini anak-anak yang bisa dipakai untuk komunikasi dengan temannya, seperti walkie-talkie, dan juga mengingatkan anak untuk jaga jarak. Gimana caranya? Bisa dilanjut. Jadi cara gelang ini ngingetin anak untuk jaga jarak itu dengan menggunakan motion tracking dari laser system yang ada di gelang itu dan juga sensor. Jadi ketika sensor dari gelang anak dengan sensor yang dipakai oleh orang lain itu bersinggungan, dia akan membunyikan alarm seperti itu. Lanjut. Nah, terus taman bermainnya kayak apa sih? Pertama, ada kompartemen playground nih. Di sini untuk umur 3-5 tahun, di mana permainan itu bersifat bebas dimainkan kapan saja, bentuknya seperti playground di TK. Dan kenapa bentuknya kompartemen? Jadi untuk menghindari overcrowded, sehingga anak-anak itu bisa bermain di sini secara bergantian. Boleh lanjut. Sementara untuk anak yang umurnya 6-9 tahun itu permainan lebih fokus pada team building. Jadi berhubungan dengan hubungan sosial antara anak dengan teman sebayanya dan bentuknya seperti playhouse. Bisa dilihat di lantai 1 itu ada game room dengan dinding touchscreen dan juga ayunan. Dan di lantai 2 ada game room juga dengan LED screen. Dan di lantai atapnya pun bisa digunakan untuk bermain. Boleh dilanjut, Marza? Oke, mungkin seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita membuat seperti pot-pot gitu, di mana satu pot itu hanya bisa berisikan kayak 2-3 anak untuk tetap bisa menjaga jarak gitu. Nah, untuk di pot masing-masing pot ini banyak fitur-fitur yang bisa mendukung aktivitas bermain anak gitu, seperti ada tangga, mezanin, ayunan, kemudian ada layar sentuh dan transparan LED screen yang memberikan kebebasan bagi anak bermain. Nah, untuk memaksimalkan pot ini juga ruang-ruangnya di bagian atas juga dapat bisa dimainkan. Kemudian kami menambahkan semacam hologram proyektor yang mungkin anak-anak ini bisa bermain sesuai apa yang mereka inginkan secara bersama-sama. Nah, karena di tahun lalu kami membayangkan kehidupan pasca pandemi harus selalu bersih dan sebagainya. Jadi setiap 1 jam tempat bermain ini pasti akan disterilkan dengan bubble disinfectant. Oke, jadi mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk teman-teman, Bapak, Ibu, dan kakak adik yang sudah menyimak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Kak Marza. Mungkin untuk peserta dan juga hadirin sekalian di sini bisa langsung menanggapi dan memberikan tanggapan, atau mungkin yang mempunyai pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja nih ke Kak Marza. Silakan. Ya, terima kasih. Waduh, ini saya pikir tadi ini banyak dosen-dosen ya. Aduh, jadi saya direct deck gitu. Tapi ternyata banyak anak muda yang hebat-hebat gitu. Jangan khawatir kalau saya sebenarnya nggak ketemunya sama yang usia-usia segini, lebih kecil lagi sama anak TK gitu ya. Jadi saya nggak keder gitu. Asik-asik. Ya, terima kasih. Sebelum saya komen yang barusan,
Jadi saya dulu desain grafis ya di kafe kalau sekarang itu. Dulu angkatan bapak kamu kali 85 ya. Dan waktu tes 85 saya diterima itu yang lainnya mungkin 4 kali tes nggak keterima, saya sekali tes langsung masuk gitu ya. Salah satu yang diteskan adalah gambarkan suasana belajar mengajar tahun 2024. Itu belum loh ya. Tahun 2024 belum itu ya, baru akan masuk. Dan itu saya gambarkan dosennya ada di Hawaii. Dosennya di Hawaii, muridnya ditabung-tabung begitu dengan panel-panel. Internet belum presentasi tadi si Mala tadi ya. Luar biasa bahwa anak-anak setelah pandemi, kita tahu ya pandemi ini kan menghasilkan BLAST ya. Tahu BLAST? Blast. Nah, blast itu singkatan ya. Boring, lonely, angry, stress, and tired. Jadi itu yang berdampak di anak-anak, juga orang dewasa, juga kalian pasti kayak gitulah, kena blast juga, itu sudah pasti itu. Dan itu membuat anak-anak jadi tadi kesepian. Nah, kesepian inilah yang harus dijawab, dan bermain itu adalah kebutuhan fitrah. Tetapi kan pertanyaannya, kita harus anak-anak bermain dengan sehat. Tadi kita tahu bahwa anak-anak dihadapkan pada sebenarnya bermain kayak solo. Jadi kayak apa ya? Bermain sendiri sebenarnya. Walaupun dia ditaruh di sebuah tempat, tetapi sebenarnya dia harus sendiri. Ini contoh ya, di TK saya punya TK Picu Pacu namanya, TK Picu Pacu Kreativitas Indonesia. Ketika saya mendongeng itu daring. Tetapi ketika daring misalnya ini saya main boneka, itu boneka saya lagi di sana, udah pakai cangkir aja. Nah, misalnya kayak gini. Teman-teman, nanti aku mau nonton juga, mau dengerin dongengnya tadi. Iya, boleh, nanti cangkir boleh ikutan. Iya, tapi teman-teman, aku bentar ya, aku kebelet pipis, mau pipis dulu ya, punten ya. Dia pergi, anak-anak mau pipis dulu. Ya. Nah, setelah itu teman-teman, cangkir ini muncul lagi. Nah, ketika muncul terus saya tanya, anak-anak teman-teman, tadi kemana ya si cangkir ya? Itu kan dia ada di sebelah kiri. Mana? Di sebelah kanan. Itu di atas. Nah, anak-anak yang menonton di rumah itu dia berinteraksi. Dan itu bagian yang menyenangkan buat anak-anak. Ini salah satu contoh saja bahwa anak-anak tidak hanya mendengarkan dongeng, tidak hanya mendengarkan satu arah atau membuat dia tidak aktif otaknya, hatinya tidak aktif, tetapi begitu ada sesuatu yang sebelah kiri, sebelah kanan nggak ketemu, akhirnya harus ketemu. Wah, kamu kemana aja, Cakir? Iya, aku tadi kan udah panik. Iya, tapi datangnya nggak beritahu, jadi kita nggak tahu. Nah, di situ ada pesan-pesan. Nah, saya kira saya gambarkan tadi kalau tadi ada hologram, itu bahkan ada hologramnya gurunya, hologram dari pendongeng yang ada di sana yang akan mengajarkan craft macam-macam, itu hologram. Nah, asik kan? Ya, tapi di situ saya gambarkan ide ngaco aja, ketika hologramnya lagi bakar sate itu ada bau sate. Oh, seru banget itu hologram tapi. Aduh, jadi lapar. Aduh, nah, jadi ternyata anak-anak itu sangat efektif mendapatkan sebuah pembelajaran ketika seluruh inderanya diaktifkan. Jadi bukan hanya matanya saja, bukan motorik tangannya saja, tapi juga pendengarannya, juga dia bisa pegang sesuatu, memang ada pasti ada yang pertanyaan, ya tapi kan nggak mungkin Kak Andi ini kan kondisinya nggak bisa pegang-pegang. It's okay, makanya tadi ada ide hologram. It's okay. Tetapi juga ada ide-ide bahwa ada semacam one stop craft atau one stop. Jadi gini, pilih mainanmu sendiri. Di situ dia mau milih mainan apa aja bisa. Jadi bukan mainan yang sudah disiapkan serodotan, standar gitu kan, panjatan itu udah biasa, lorong-lorong, maze kayak itu biasa. Tetapi dia bisa pilih. Nah, milihnya ini yang kita bisa mainkan, dan tentunya
yang model begini saya kira memang masih baru di kota besar kali ya. Kalau di kampung, kemarin saya baru turun dari Gunung Ciremai, saya ketemu anak-anak di desa Cigowong, dan ya mereka main dengan kaki seribu, main dengan akar yang bisa dijadikan tali untuk ayunan dan sebagainya. Ini bisa kembali, makanya tadi di awal mungkin teman-teman ada yang tanya, apa itu desain? Kata si Fauzur ya, jawaban saya paling beda itu. Jawaban saya adalah mendesakan. Desain ya. Kita akan mendesakan, desain. Si Arin bingung mikir apa desain. Iya, desain, jadikan desa gitu, mendesakan gitu ya. Ya, itu dulu dari saya itu dulu. Nanti asik yang lainnya. Maka silakan. Makasih, Mbak. Oke, baik, terima kasih nih Kak Andi. Mungkin di sini Mbak Kidung mungkin mau menanggapi nih perihal proyek yang sudah dijelaskan, atau mungkin mau menanggapi juga nih dari Kak Andi nih. Boleh nih Kak Kidung. Halo, suara aku kedengeran? Terdengar, Kak. Halo? Oh, oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Kidung. Aku dulu kuliah di seni rupa. Sekarang lagi menekuni untuk jadi ilustrator buku anak. Kalau buat tanggapan dari proyek barusan tuh aku seneng banget sih ngelihatnya, karena di situ kalau ngelihat taman bermain anak sekarang kan, apalagi yang di bukan kota besar, aku sekarang lagi tinggal di Medan, itu tuh modelnya yang aku sendiri kayak kalau jadi anak-anak nggak akan tertarik untuk main di situ, karena udah banyak yang nggak terawat, terus karatan dan segala macam, pokoknya kondisinya menyedihkan lah. Tapi aku jadi seneng gitu bisa ngebayangin yang indah-indah karena ngelihat proyek ini. Nah, coba kayaknya satu hal yang aku kebayang, yang ngawang-ngawangnya ya, aku yakin tuh agak sulit gitu untuk bisa beneran keluar main beraktivitas motorik gitu ya, dan berinteraksi sama orang lain pasca gimana ya, kehidupan keseharian yang pasti lebih banyak di dalam rumah, lebih banyak berinteraksi sama orang yang itu-itu aja, dan pakai gadget juga kan. Jadi kayaknya seru kalau misalnya si tempat bermainnya juga lebih canggih kali ya, yang dia tuh integrate juga sama gadget. Misalnya kayak main Nintendo gitu, entah itu di taman bermainnya jadi bisa connected sama HP gitu. Maksudnya aku jadi ngebayangin reason untuk anak itu bisa tertarik ke taman bermain itu adalah karena dia bisa ngelakuin sesuatu yang lebih seru gitu daripada game di HP-nya gitu. Yang mungkin si HP-nya tuh nanti jadi remote control-nya untuk permainan di dalam taman bermainnya, yang akhirnya bisa jadi bridging juga gitu untuk anak yang nggak terlalu familiar interaksi langsung sama orang lain, yang social communication-nya tuh nggak terlalu baik. Jadi bisa main bareng, yang dimediasi juga sama si gadget yang pasti mereka semua tuh punya gitu. Aku ngerasa itu bakal seru banget sih, ngebayangin kayak visual-visual. Aku abis nonton apa ya, film Jepang gitu. Pokoknya sih HP-nya tuh jadi remote control-nya yang bisa ketika masuk ke satu space itu connected ke satu wahana atau apa, yang akhirnya jadi bisa main gitu. Kayaknya seru. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Kidung untuk tanggapannya. Mungkin bisa nih ke Kak Ada, mungkin mau menanggapi nih perihal proyek yang sudah tadi dijelaskan, atau mungkin mau menanggapi juga nih dari tanggapan Kak Adi sama Kak Kidung. Oke, halo semua. Kenalin gue Adam. Thank you udah diajakin ke sini. Thank you banget semua presenter juga ya yang udah share konsepnya, menarik banget. Jujur pertama impresi gue tuh kayak gue jadi mikir kenapa ya taman bermain itu ternyata dari puluhan tahun tuh sama aja. Gue pikir-pikir kayak isinya perosotan sama yang muter-muter itu sama ayunan gitu. Ya udah, itu dari dulu sampai sekarang kayak sama aja. Kenapa nggak ada inovasi? Itu gue jadi berpikir itu. Mungkin kedua, gue mikir gini kali ya, kayak gue setuju banget sama tadi design challenge yang sosialisasi antara anak-anak, karena
yang tadi benar-benar nempel gadget segala macam tuh real banget. Mungkin juga mereka bersosialisasi. Nah ini mungkin menarik buat divisioning sih, kayak apa sih perbedaan kayak diverse impact-nya kalau misalkan dia banyak bersosialisasi tapi heavy banget di digital world aja versus kayak ada balance atau ada yang heavy di physical world-nya gitu kan. Karena kita tahu juga sekarang banyak anak-anak yang sebenarnya tiba-tiba udah punya banyak teman dari game segala macam gitu ya, yang ya udah mungkin juga nggak pernah ketemu, nggak tahu bentuknya gimana. Apakah itu mempengaruhi positif nggak sih ke physical world-nya atau sebenarnya enggak? Nah itu mungkin jadi pertanyaan yang menarik. Terus kedua, ini sih kayak gue merasa untuk mungkin jadinya strategi kayak triangulasinya gitu ya dalam si tamannya itu. Gimana sih mentriangulasi supaya orang-orang yang tadinya baru kenal atau gimana atau bukan nggak kenal sama sekali ketemu di situ dengan kayak tadi kan yang kayak dibilang socially awkward segala macam, kayak anak-anak kecil kena pandemi dia nggak pernah bersosialisasi dan jadi cair gitu. Nah tadi gue seneng banget sama ide dari Mas Andi juga, Mbak Kidong, yang kayak oh ya ini kayak diintegrasi sama gadget atau kayak ada facilitator gitu mungkin ya, somehow kayak mungkin dari gelangnya itu atau dari si ininya gitu yang bisa itu. Tapi menurut gue strategi placemaking yang triangulasi yang udah ada sekarang sebenarnya juga banyak yang bisa di benchmark sih, kayak sesimpel di taman-taman misalkan cuman dikasih apa sih ya game-game simple yang kayak bisa dimain bareng atau gimana, itu menurut gue bisa jadi suatu hal yang dieksplor di masa depannya kayak apa gitu. Nah terus mungkin pemikiran gue lain lagi adalah anak-anak kecil itu kan kayak nature-nya curious banget ya terhadap hal-hal gitu, dan gue merasa kayak kenapa dia masuk banget ke dunia gadget itu karena kayak informasi nggak terbatas, jadi curiosity dia benar-benar kayak banyak banget tergali di situ gitu. Nah gimana sih kayak di tempat-tempat kayak gini dia bisa lebih keren lagi untuk menggali curiosity-nya itu. Jadi kayak misalkan kayak oh tadi kan di box-box itu ya, box-box itu kayak misalkan ada yang tentang misalkan dia belajar alam semesta, terus kayak dia bisa ngelihat kayak literally semua planet, terus dia bisa zoom in zoom out segala macam, yang kayak nggak bisa dia experience di gadget gitu. Jadi yang bisa mendrive kayak wah dia fulfilled terus nih kayak dengan hal yang lebih kayak gini gitu, jadinya dia lebih menarik lagi buat itu. Nah mungkin terakhir sih gue kayak reflecting juga jadinya ke challenges-nya apa gitu. Kayak misalkan orang tua sekarang bisa jadi ya kan sekarang mungkin harga properti segala macam naik terus sampai berapa tahun ke depan gitu-gitu. Biaya hidup juga mungkin di kota-kota besar naik terus. Mungkin orang tua akan lebih tinggi tendensi untuk dua-duanya kerja mungkin. Kemudian women empowerment juga gitu ya, dimana kayak kita mengencourage oh ya cewek cowok sekarang sama bisa berkarya segala macam, mungkin juga bisa ngarah ke situ. Dan kayak bisa jadi ada new challenges lagi dong kayak mengenai gimana sih di era dimana orang tua dua-duanya super sibuk kayak gitu, anak-anaknya tetap terarah gitu belajarnya, tetap kayak bisa cari mainan itu nggak cuma kayak gadget doang gitu. Nah itu menurut gue ada gap di situ sih, dimana kayak ini solusi ini inovasi ini keren, tapi kayaknya kalau gue prediksiin ke arah sana kok rasa-rasanya ya kalau misalkan di daily life-nya kenempelan dia terhadap gadget tuh tetap belum tersolve dengan adanya ini gitu. Gue kayak ada paralel aja gitu hal yang berjalan. Nah itu sih mungkin yang kayak bisa dieksplor lagi ke depannya. Sip. Itu dari gue, thank you. Terima kasih banyak Kak Adam untuk menanggapi proyeknya. Oke, selanjutnya mungkin nih dari Kak Ega Sulfa mungkin bisa nih memberikan tanggapan kepada proyek yang telah dijabarkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ega, profesi ibu rumah tangga, sekarang domisili di Bandung. Baru punya anak satu sih, belum masuk ke kategori yang tadi sudah tersedia. Sebenarnya anak saya baru 2 tahun, mau 2 tahun. Saya sepakat banget dengan Pak Andi. Sebenarnya stimulasi untuk anak-anak itu lebih banyak yang sifatnya lebih ke alam. Jadi ketika anak-anak kota sekarang tuh jarang ketemu kayak misalnya rumput-rumput, air-air, tanah-tanah gitu yang sebenarnya di tempat-tempat yang alam kayak gitu mereka bisa eksplor lebih kayak entah berenang, entah main kotor-kotoran yang itu banyak menstimulasi indera mereka untuk lebih berkembang gitu. Tapi di lahan yang terbatas di perkotaan tentu saja sebenarnya yang telah dirancang sama tim tadi juga bagus sih.
bisa dikombinasikan. Misalnya ada juga banyak permainan yang bisa untuk menstimulasi tumbuh kembang, kayak misalnya permainan brachiasi yang melatih otot tangan dan sebagainya gitu. Nah, itu juga bisa dipertimbangkan dengan milestone perkembangan anak di tiap tumbuh kembang di range umurnya tadi ya gitu. Untuk gadget sebenarnya saya masih ini sih, maksudnya nggak terlalu tertarik ke situ kalau misalnya emang itu terkombinasi terkoordinasi secara digital. Karena kan tujuannya emang untuk tadi ya, bagaimana tidak membuat anak kecanduan terhadap layar gitu. Jadi sebisa mungkin ketika ada di taman-taman tadi diminimalisir hal-hal tersebut supaya anak-anak nggak semakin kecanduan dan supaya lebih bisa untuk memenuhi sisi sosialisasi dengan teman-temannya gitu. Terus kalau kalaupun di luar permainan-permainan yang udah tersedia juga bisa ditambah kayak misalnya media-media kayak misalnya disediakan bola atau apa yang bisa untuk misal ya ini contoh aja apa sih untuk memancing mereka bisa bermain dengan yang kenalan barunya di situ. Mungkin segitu dulu ya dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Elga untuk menanggapinya. Oke, selanjutnya mungkin nih dari Kak Zakia mungkin bisa nih menanggapi perihal proyek yang sudah dijabarkan. Halo, kenalkan aku Zakia atau biasa dipanggil Zaki. Sebenarnya di sini juga baru punya anak satu juga ya sebagai perwakilan yang anaknya juga baru bayi. Terus kalau secara mungkin skop sehari-hari lingkupnya memang cukup bergesekan sih sama yang tadi, yaitu ilustrasi sama desain buku anak di Gulali Books. Sebenarnya tadi pas aku ngeliat juga menarik ya, tadi ada semacam kompartemen konsepnya ya, jadi kayak anak-anak bisa bebas gerak, terus bisa mengeksplor bentuk-bentuk juga di situ. Terus tadi ada yang aku agak heran mungkin ya sedikit, atau mungkin ini aku agak miss juga kali ya, itu yang yang desinfektan dari bubble tuh sebenarnya aman gak sih? Soalnya kalau misalnya ada bubble gitu kan anak-anak otomatis ngambil atau nyentuh gitu ya, terus itu kan nanti pecah, terus apakah itu aman buat masuk muka atau mata atau mulut gitu. Itu sih yang tadi kebayang doang. Terus sama seperti Kak Ega juga, jadi kepikiran juga sama apa yang dibilang sama Kak Andi Yuda, karena aku sendiri lihat sih pas dulu aku SD itu sekolah di sekolah alam. Jadi bahkan kita diajarin untuk main lumpur gitu, terus main di sawah, main di saung, main sama petani. Jadi interaksi kita tuh justru mungkin ini sekadar sudut pandang kali ya. Justru kepala sekolah kami dulu ngasih konsep pendidikan yang anak-anak itu bisa istilahnya berinteraksi dengan kehidupan realistis gitu. Kayak misalnya ada petani, kita gimana sih anak-anak berinteraksi sama petani gitu. Gimana anak-anak bisa berinteraksi sama penjual sayur, atau misalnya tukang supir angkot, kayak hal-hal sederhana sehari-hari yang justru anak-anak itu dari sisi bahkan sekecil adab lah itu ya, attitude itu mereka tuh nggak dibekali sama orang tuanya gitu, karena ya ya kalau ngelihat dari kebiasaan sehari-hari di sekitar kita kan sehari-hari di rumah juga gitu. Mungkin itu jadi sudut pandang ya, misalnya apa bisa sih unsur untuk interaksi ke orang selain anak-anak itu yang bisa jadi sebuah pembelajaran buat anak-anak juga gitu, bisa masuk ke situ gitu, ke playground itu. Sekarang ruang publik ya gitu. Terus apa lagi ya? Tadi kepikiran juga yang bisa nggak sih memasukkan unsur alam di tadi di playground tadi yang cukup futuristik gitu. Jadi anak-anak karena lihat aja ponakan kita sekitar gitu ya. Saya punya ponakan
bahkan nggak pernah keluar ya 2 tahun, nggak tahu bentuk aslinya ayam tuh gimana gitu, nggak tahu bentuk aslinya sapi itu gimana. Yang dia tahu ya kartun ayam, kartun sapi kayak gitu sih. Kalau dari aku sih udah. Bisa ada? Oh nggak ada. Silakan dari aku, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Zakia. Mungkin bisa langsung kita kembali nih ke yang punya proyek Kak Marza. Mungkin bisa langsung menanggapi perihal tadi pertanyaan tentang bubble disinfektan itu seperti apa, atau mau menanggapi selanjutnya itu seperti apa. Dipersilakan Kak Marza. Oh iya. Iya. Oh iya, halo, terima kasih kakak-kakak sekalian atas insight-nya yang menarik banget. Mungkin kita kalau misalnya di tahun lalu dapat perspektif-perspektif ini jadi semakin apa ya? Jadi semakin seru karena punya banyak teman diskusi gitu. Cuma jadi insight juga, jadi recall hal-hal yang kita telusuri di tahun lalu. Oh iya, mungkin kalau misalnya yang tadi soal yang bubble disinfektan itu, jadi kalau dalam bayangan kami sebenarnya setiap kayak habis pot atau kompartemennya itu dimainkan, ada waktu break-nya untuk kayak pembersihannya gitu, kayak waktu pembersihannya gitu. Jadi bukan kayak langsung ketika ada anaknya kemudian masih ada bubble disinfektannya gitu. Cuma mungkin kayak tadi, aku pribadi senang banget sih 1 tahun kemudian bisa dapat insight-insight seperti ini juga, jadi memperkaya wawasan juga. Mungkin kalau dari Nisa atau Aldi ada yang mau ditambahin juga kah? Oke, kalau dari aku mungkin udah. Aku kembaliin lagi kali ya ke moderator. Oke, baik. Aku mau nanya dong. Boleh, silakan. Aku sempat penasaran gitu kan. Jadi aku waktu itu nonton drama Korea, judulnya itu Love Alarm. Terus yang dia tuh kalau ada di radius sekian meter terus bunyi bip 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 gitu. Dari aplikasi di HP. Terus pas aku ngelihat si gelang ini yang dia kalau misalnya dalam radius yang udah masuk ke radius satu sama lain dan gak aman dan jadinya akan bunyi alarm, itu tuh buat tim Marza dan kawan-kawan ngebayanginnya gimana ya? Karena aku sendiri apa itu bakal annoying gak sih, dan malah jadi kayak kurungan gitu, kayak kemana-mana bawa sangkar di dalam si taman bermainnya, walaupun emang for safety purpose, untuk keamanan si anak itu sendiri gitu. Sama kalau bayangin itu sesuatu yang nggak fun sih. Oke, karena kita sebenarnya sudah selesai nih waktunya, mungkin nanti bisa kita bahas di lain kesempatan, atau mungkin nanti bisa dibahas ada Q&A, atau mungkin nanti Kak Marza bisa nih langsung menghubungi Kak Marzanya, bisa membuka open diskusi seperti itu dari media sosial mungkin, karena kita harus balik lagi nih ke main room teman-teman sekalian, karena kita nanti bakal ada acara selanjutnya seperti itu. Mungkin bisa langsung di Terima kasih semuanya. Terima kasih kakak-kakaknya juga hadirin semuanya. Nanti mungkin di luar inilah, waktunya terbatas. Biasanya sampai tengah malam tuh diskusi-diskusi kayak gitu ya. Terpotong. Halo, udah balik lagi nih ya semuanya. Tadi aku habis grill ya ke satu room ke room lainnya dan semuanya seru banget. Udah mengeluarkan pendapatnya masing-masing ya harapannya. Jadi jangan ada yang sampai tertahan. Oke, setelah ini kita akan masuk ke sesi berikutnya ya teman-teman. Sebentar aku share screen dulu.
Ya, jadi sesuai nama event pada siang hari ini, kita tuh mau launching Diegetic Prototype ya. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di screen sekarang, ini adalah wujud dari bundle Diegetic Prototype yang sudah kami susun. Dan di dalamnya berisi 4 Diegetic Prototype berupa cerita pendek berilustrasi yang kami bikin, tim Distar kita, beserta ilustrasinya juga. Sama di situ juga ada penjelasan tentang desain konsepnya ya, tadi ringkasannya gitu, dari yang udah dipresentasikan di masing-masing breakout room. Begitu, jadi mau tepuk tangannya bentar dong. Yeay, akhirnya launching juga setelah 1 tahun. Oke. Jadi setelah ini adalah sesi Diegetic Prototype Reading dan Response Input ya. Jadi kami minta teman-teman di sini untuk mengonsumsi Diegetic Prototype berupa cerita pendek berilustrasi tersebut dan disusul dengan mengisi respon melalui type form yang akan kami sediakan. Awalnya sampai pukul 12.00 ya, cuman karena tadi diskusinya seru banget dan harus kita perpanjang waktunya, mungkin sampai 12.30 gitu. Nah, ini di sini ada 4 cerpen ya. Jadi yang pertama itu judulnya Take Me Out, ini diadaptasi dari konsep desain working pot oleh tim Yoga dan Zap. Kemudian yang kedua ada Aksan Silotil, ini diadaptasi dari konsep Kintun tadi, sarana distribusi kebutuhan masyarakat oleh timnya Bang Rama. Kemudian ada Surat dari Masa Lalu, ini diadaptasi dari konsep Amazing School yang dihasilkan oleh tim Dekaf. Dan yang keempat ada The Playground ya, yang ini diadaptasi dari konsep sarana bermain tadi, Playground, oleh tim Marza DKK. Oke, jadi mungkin begitu dulu. Aku akan share link Diegetic Prototype PDF ini di chat box setelah ini, berikut juga dengan type form-nya. Gitu. Jadi setelah ini kita sesi mandiri ya teman-teman. Jadi mungkin Zoom-nya juga sekalian kita tutup. Nanti bisa dilanjutin masing-masing baca cerpennya, lalu setelah itu langsung ngisi type form-nya. Nanti kalau ada yang belum mengisi atau butuh waktu lebih lama, aku akan follow up via personal chat aja. Oke, mungkin aku akan serahkan lagi ke Mbak Moderator untuk menutup sesi. Oke, terima kasih Kak Sofia. Terima kasih juga untuk semua peserta dan juga kakak-kakak sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa join di diskusi kali ini. Seru banget diskusinya, sangatlah berilmu ya, sangat-sangat ilmunya mahal gitu. Jadi mungkin setelah ini nanti bakal banyak banget inovasi-inovasi baru lagi dan juga inspirasi baru lagi nih buat kita semua. Oke, aku izin untuk menutup diri untuk menutup acara kali ini. Terima kasih semua untuk join. Semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Selamat siang, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh live. Silahkan dibuka chat box-nya ya. Di situ sudah ada link, Diegetic Prototype, dan input respon. Mungkin di copy dulu biar nggak hilang. Dadah, thank you semuanya. Thank you semua. Sudah hadir. Seru banget. Terima kasih semuanya. Thank you teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Sofi, Mbak Arin, semuanya. Nggih, matur nuwun. Oke, ya.